Ya ini pure cuman ini aja, hanya cerai talak aja, tidak ada yang lain. Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang. Sudah didaftar tanggal 22 September 2025, kemudian sidang pertamanya nanti tanggal 30 Oktober 2025. Yang tadinya kita nggak berani menghadapi ujian itu, cobaan, ya jujur saya terlibat hutang piutang, hutang saya banyak gitu kan. Saya hadapi, sekarang saya berani menghadapi. Sidang perdana gugatan cerai antara komedian sekaligus presenter Andre Taulany dan sang istri, Trian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Irin, resmi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 23 September 2025. Dalam agenda sidang tersebut, baik Andre maupun Erin kompak tidak hadir secara langsung di ruang persidangan. Keduanya hanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing. Ketidakhadiran Andre disebut-sebut karena ia tengah berada di luar kota, sehingga memilih memberikan mandat penuh kepada pengacaranya untuk menjalani proses persidangan. Sebelumnya, diketahui bahwa Andre sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa sebanyak 3 kali. Namun, seluruh gugatan tersebut batal dilanjutkan. Baru pada pengajuan keempat, gugatan cerai Andre akhirnya resmi diterima dan diproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. AT yang hadir sidang pertama itu kuasa hukum dari AT. Nah, kalau AT-nya sendiri tidak hadir. Kemudian lawannya RT ya, lawannya ya, tidak hadir. Jadi sidangnya ditunda ke tanggal 8 Oktober 2025 untuk memanggil kembali pihak lawan atau RT ya untuk upaya perdamaian. Belum mediasi. Kalau mediasi itu kalau sudah hadir dua-duanya di persidangan baru mediasi. Persib sendiri untuk Bang Andre Taulany nggak hadir. Mewakili ke saya itu hari ini tidak hadir. Oh, tidak hadir. Informasinya ada di luar kota, di luar negeri, saya nggak tahu mereka kan. Beliau ini kan sibuk ya. Ya ini pure cuman ini aja, hanya cerai talak aja, tidak ada yang lain. Oh kalau di sana bukan masa diterima atau tidaknya, di sana kan belum masuk pokok perkara ya, karena kesini kan masih terkait kewenangan mengadilin ya, terkait daripada kesehariannya di sini. Kebetulan kan si T ini informasi yang didapat berdasarkan daripada permohonan yang sebelumnya kan mengatakan domisilinya dan keseharian di sini, maka secara otomatis kita ajukan di sini aja sesuai dengan keinginannya seperti itu. Ketika sidang di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada Agustus lalu, Andre Taulany sempat menunjukkan sikap emosional. Hal itu dipicu oleh tindakan Erin yang membawa serta kedua putra mereka untuk dijadikan saksi dalam persidangan. Andre menilai persoalan rumah tangga sebaiknya tidak menyeret anak-anak ke ranah hukum. Hingga kini pun, ia tetap berpegang pada pendiriannya untuk menyelesaikan proses perceraian tanpa melibatkan buah hati mereka. Sementara itu, terkait alasan Andre menggugat cerai Erin, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan ke publik. Namun, kuasa hukum Andre mengungkapkan bahwa sang klien sebenarnya sudah menjatuhkan talak kepada Erin sejak lama. Bahkan, keduanya diketahui sudah hidup terpisah dan tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Lantas apa yang membuat Andre Taulany kukuh bercerai dengan istrinya? Pak Haji, benar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji, bagaimana? Ya silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut, Pak Haji? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya, Pak Haji? Tidak jadi. Awas, Kenapa spion, mungkin spion. Pak Haji, anak-anak? Tidak boleh dong, anak di bawah umur. Berarti yang membawa siapa, Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi? Support full, anak-anak saya support full. Amin. Terlepas daripada nanti dari pihak sana seperti apa, intinya dari pihak AT sendiri tidak mau melibatkan anak dalam hal ini. Enggak tinggal serumah, udah bisa. Sejak kapan, Pak?
Ya sudah 1 tahun lebih sudah tidak selalu rumah lagi. Tapi anak-anak sama siapa, Pak? Anak-anak ya kadang sama AT, kadang sama RT. Ya terserah mereka, kan sudah dewasa. Oh spesifik nantilah itu mah ke depannya. Saya tidak mau berbicara terkait pokok perkara ya dalam hal ini. Nanti yang bersangkutan langsung yang menjelaskan lebih detail. Ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang, semua sudah dilewati, sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Situasi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja ternyata juga dirasakan oleh komedian Bedu. Secara mengejutkan, Bedu resmi menjatuhkan talak kepada sang istri, Irma Karpika Anggraini, yang telah menemaninya selama 15 tahun pernikahan. Gugatan cerai tersebut diajukan Bedu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 September 2025. Kabar ini sontak menghebohkan publik. Pasalnya, selama ini Bedu dan Irma dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan selalu tampak mesra di hadapan kamera. Keduanya kerap memperlihatkan kekompakan serta saling memberikan dukungan dalam berbagai kesempatan, namun tanpa tanda-tanda sebelumnya, rumah tangga yang terlihat begitu kuat itu justru berakhir di meja hijau. Hingga kini, alasan pasti Bedu menggugat cerai Irma belum terungkap jelas. Apa yang tengah terjadi dengan rumah tangga keduanya? Istri aku ini emang luar biasa ya. Pada sempat dalam kondisi terpuruk ini aku sempat tawarkan, kamu silakan cari yang lebih oke, lebih ganteng, lebih kaya, tapi dia nggak mau. Nah, itu yang tidak bisa disampaikan ya. Seperti sebelumnya, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi dari permohonan ataupun gugatan. Sudah didaftar tanggal 22 September 2025, kemudian sidang pertamanya nanti tanggal 30 Oktober 2025. Sebelum resmi menggugat cerai sang istri, Bedu sejatinya pernah secara eksklusif mengungkapkan kondisi rumah tangganya yang tengah dilanda masalah. Salah satu yang paling berat adalah persoalan ekonomi. Sejak tahun 2023, Bedu dikabarkan terjerat pinjaman online yang membuatnya harus menanggung beban utang cukup besar. Tak hanya satu, Bedu mengaku memiliki 3 cicilan sekaligus, yakni 2 cicilan properti dan 1 cicilan kendaraan. Dari ketiganya, ia harus mengeluarkan dana sekitar 45 juta setiap bulan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya gaji untuk 2 asisten rumah tangga, supir pribadi, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi finansial yang kian menekan itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat Bedu merasa sangat tertekan. Bahkan, dalam sebuah perbincangan pribadi, ia pernah melontarkan ucapan mengejutkan kepada sang istri, Irma Karpika Anggraini, agar meninggalkannya dan mencari kebahagiaan yang lebih baik bersama orang lain. Namun saat itu, Irma menolak dan tetap memilih bertahan di sisi Bedu, meski keadaan mereka sedang sulit. Dia ingin menjadi istri yang soleha, menemani suami dalam keadaan baik maupun dalam keadaan sulit. Yang tadinya kita nggak berani menghadapi ujian itu, cobaan, ya jujur saya terlibat hutang piutang, hutang saya banyak gitu kan. Saya hadapi, sekarang saya berani menghadapi amanah. Mau orang itu menghina kita segala macam, orang itu merendahkan kita, ya karena memang hutang itu nggak bagus ya. Makanya saya salah satunya adalah ijab, saya ingin berdoa semoga hutangnya lunas, walaupun bertahap pelan-pelan, nggak semuanya nggak langsung, tapi pelan-pelan sudah mulai ada yang kita tutup. Kondisi keuangan yang terus terpuruk membuat Bedu dan sang istri berusaha mencari jalan keluar, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual. Keduanya mulai mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dengan rutin mengikuti pengajian bersama para anak yatim. Menurut pengakuan Bedu, doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh anak-anak yatim tersebut membawa ketenangan batin tersendiri bagi mereka. Setiap kali menghadiri pengajian, ia dan istrinya merasa beban yang dipikul sedikit demi sedikit terasa lebih ringan. Dengan mempertebal keimanan,
Bedu dan Irma pun berusaha saling menguatkan. Mereka ingin menunjukkan bahwa meski diterpa badai masalah, terutama terkait ekonomi, keduanya tetap berjuang bersama. Langkah spiritual itu menjadi upaya mereka untuk bertahan dan menemukan ketenangan, sembari berharap bisa melewati situasi sulit dalam rumah tangga yang sudah mereka bangun selama 15 tahun. Bedu lagi bersama pasukan Yatim Fathur Rahman mau ngaji bareng nih. Habis ngaji Bedu mau minta ridhonya, keikhlasan adik-adik untuk ngedoain Bedu Al-Waqiah. Nah, keutamaan surat Al-Waqiah apa sih Pak Ustadz? Khususnya untuk selain daripada kita belajar, kita sama-sama menghafal juga surat Al-Waqiah itu lebih ke menerangkan tentang akhirat dan juga banyak dibacakan khususnya untuk yang sedang usaha gitu Om Bedu. Untuk yang sedang usaha, untuk yang sedang mungkin bisa jadi untuk orang yang sedang kelilit hutang gitu ya. Hajat-hajatnya dan juga usaha-usahanya dilancarkan semuanya. Amin. Padahal, Bedu sebelumnya juga sempat memberikan tanggapan mengenai kehidupan rumah tangga yang dijalaninya bersama Irma. Ia mengaku bahwa membangun rumah tangga bukanlah perkara mudah, sebab di dalamnya selalu ada pasang surut yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, kunci dari pernikahan yang langgeng adalah kesabaran, saling pengertian, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bedu bahkan pernah menuturkan bahwa ia dan Irma sudah melalui banyak fase sulit, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ia selalu percaya bahwa semua masalah bisa dihadapi jika pasangan saling mendukung dan tetap menjaga komitmen. Pernyataan itulah yang membuat publik semakin terkejut ketika kabar gugatan cerai Bedu mencuat. Rumah tangga adalah ibadah paling lama. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bisa sabar dalam mengambil hikmah yang ada di rumah tangga. Harap kehimpitan, kesulitan yang sedang Bedu keluarga alamin bisa keluar dari, dan alhamdulillah pelan-pelan ketenangan sudah mulai hadir dalam hidup kami yang tadinya stres, sempat berpikir macam-macam ya, karena pengalamannya suaminya Bu Darisa juga awalnya sebelum datang sini ya aku nih kita berdua nangis. Awalnya muka kusut ya kan, hati nggak tenang, terus rasa ketakutan, terus apa lagi kamu? Iya. Lebih itu ya, kayak pokoknya rasa takut, tapi setelah aku coba sehari 2 hari, alhamdulillah lebih tenang. Apapun kita jalani itu kita hadapin dengan rasa tenang, berdoa, pasrah sama Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.